Bagi para trader handal, pasti sudah tidak asing dengan membaca berita kalender ekonomi dunia. Hal ini sangat amatlah penting sebelum memulai transaksi. Tapi, di sini saya akan menekankan kepada trader pemula untuk lebih memahami dan selalu mengingatkan akan pentingnya membaca berita dari kalender ekonomi dunia. Kali ini, Mitau Areacom Futures akan menyajikan tutorial yang akan dibawakan oleh Bapak Cahyo Dewanto sebagai analis dan riset tentang bagaimana cara membaca kalender ekonomi dunia. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita fokus melihat tutorialnya. Halo sahabat Mitau, jumpa lagi dengan saya Cahyo Dewanto yang akan memandu Anda 5 menit ke depan dalam acara Mitau Learning Center. Kali ini bahasan kita adalah bagaimana cara melakukan setting pada Forex Factory Calendar. Baik, langsung saja kita ke web dari Forex Factory Calendar. Kita ketik www.forexfactory.com. Ini adalah tampilan standar dari Forex Factory Calendar ya, tapi belum siap untuk digunakan. Yang pertama adalah waktu di Forex Factory Calendar ini tidak sama dengan waktu yang ada di PC ya. Di Forex Factory 11 PM, sedangkan di PC adalah 7:11 PM. Jadi harus kita setting dulu. Kita tahu ya, waktu di Indonesia adalah GMT plus 7 ya. Kita klik jam atau waktu di Forex Factory, akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah GMT plus 11 waktu Sydney ya. Ini harus kita setting, kita sesuaikan dengan waktu kita ya, yaitu GMT plus 7 Jakarta ya. Kenapa? Karena waktu sangat penting sekali ya untuk Forex Factory. Jangan sampai kita menunggu data yang ternyata jamnya salah ya. Mungkin settingannya berbeda, semestinya dirilis pukul 5, jadi kita karena belum disetting bisa ke pukul 6 mungkin atau pukul 7. Nah, ternyata setelah kita lihat sudah rilis 1 jam yang lalu gitu ya. Itu akan sangat merugikan kita. Kemudian untuk time format ya, kita pakai AM PM ya, supaya sama ya dengan PC. Setelah itu kita save setting ya, maka terlihat waktu di Forex Factory Calendar ini sama dengan waktu di PC, yaitu 7:13 PM. Setelah itu yang perlu kita setting lagi adalah filterisasi ya. Ini adalah apa yang akan kita perlukan ya dalam melihat data ya. Ini ada 3 komponen penting, yaitu expected impact atau pengaruh dari data yang diinginkan, kemudian event types ya, momen atau data seperti apa yang diinginkan, kemudian currencies atau untuk mata uang atau negara mana yang kita inginkan datanya. Yang pertama adalah expected impact. Warna merah adalah jika kita menginginkan efek yang kuat atau impact yang besar, maka kita centang warna merah ini. Jika kita juga menginginkan efek dan impact dari data yang medium ya, kita centang yang warna oranye. Kalau kita juga menginginkan data rilis dari pengaruh yang small atau kecil, maka kita centang warna kuning ya.
Jadi ini sudah kita centang semua. Jadi baik yang efek kuat maupun yang terkecil akan tampil nanti di forex calendar. Kemudian event types, ini sementara ada inflasi ya, data inflasi, perumahan, konsumen, survei konsumen ya. Jika kita menginginkan data-data pertumbuhan ya kita centang, tenaga kerja bisa kita centang, bank sentral kita centang, atau obligasi juga kita centang ya. Jadi ini data ekonomi, tenaga kerja atau hal lain akan tampil semua. Selanjutnya kita ke currencies. Currencies ini adalah data dari negara mana atau mata uang apa yang akan kita inginkan, data yang kita inginkan. Di sini yang tercentang adalah USD ya, dari Amerika, dan New Zealand, dolar New Zealand. Apabila kita menginginkan negara lain atau mata uang yang lain, maka kita centang Aussie, mungkin Kanada, Swiss franc, Cina, Euro, GBP, Yen Jepang ya. Nah, kita menginginkan juga ya, berita dari negara-negara ini, maka kita centang. Nah, setelah lengkap seperti ini, kita apply filter. Maka sekarang forex factory calendar siap untuk digunakan. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana cara menggunakan atau membaca forex factory ini sebagai sebuah sinyal momentum untuk masuk posisi atau open posisi ya, saya persilahkan Anda lihat video selanjutnya atau video tutorial selanjutnya yang berjudul cara membaca forex factory calendar. Kali ini bahasan kita adalah bagaimana cara membaca forex factory calendar. Setelah pada pertemuan lalu kita telah membahas bagaimana cara melakukan setting, dan saat ini kita akan membahas bagaimana cara membaca forex factory calendar sebagai momentum untuk open posisi. Pada layar sudah tampak tampilan dari forex factory calendar, di mana di sini kita lihat ada kolom date, tanggal ya. Sekarang tanggal 29 Maret ya. Kemudian waktu ya. Ini adalah waktu rilis data. Ya, ada 6:50 IM ya. Sampai saat ini adalah yang akan kita tunggu adalah pukul 10 malam ya, 10 PM data USD. Ini adalah FOMC member Waller Speak ya, jadi di anggota FOMC Waller dia akan melakukan testimoni atau pidato. Kemudian detail ini adalah bagaimana kita ingin menguraikan lebih dalam daripada momentum atau data ini ya, seperti ini ya, data GBP ya, money supply ya. Sini bisa kita lihat actual greater than forecast is good for currency. Jadi artinya apabila aktual rilis itu lebih besar nilainya daripada forecast, maka bagus untuk mata uang yang bersangkutan, yaitu sterling. Di sini terlihat bahwa data rilisnya adalah 0,8%, sedangkan forecast ya ini adalah data proyeksi ya,
proyeksi atau perkiraan atau prediksi, bisa dikatakan seperti itu, di 0,6%. Jadi warna hijau menunjukkan bahwa angkanya lebih tinggi atau bagus buat GBP atau sterling. Previousnya adalah data sebelumnya di 0,7%. Ya, jadi aktualnya lebih tinggi dari forecast atau prediksi maupun dari data sebelumnya. Makanya dia akan berwarna hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa sterling kemungkinan besar pada pukul 3.30 PM ya, setengah 4 sore dia akan menguat. Ya, seperti itu ya cara bacanya. Jadi kita sebelum rilis kita sudah siap ya. Mungkin jam 3.15 kita sudah mulai standby menunggu hasil dari aktual ini. Ya. Nah, nanti selanjutnya ya pukul 10 malam ya kita menunggu apa yang akan dipidatokan begitu oleh member FOMC Waller ya. Nanti pukul 10 malam. Apabila apa yang dia bicarakan atau katakan itu hawkish itu optimis ya, optimis bahwa ini akan bagus untuk ekonomi, maka ini akan expected ya, berpengaruh positif, good for currency, bagus untuk mata uang bersangkutan yaitu USD ya, yaitu USD. Oke. Untuk waktu yang lain mungkin nah ini ya Jumat 2 April ya nanti ini ya, mungkin saat ini tanggal 29 Maret ya, ini 2 April. Jadi sebenarnya momen yang seperti ini yang kita tunggu ya, ini high impact ya, jadi punya pengaruh yang kuat. Ini akan mampu menggerakkan mata uang bersangkutan yaitu USD ya, dengan kuat ya. Bisa sampai di atas 70 sampai 100 pip ya. Pada data average hour earning ya, ini akan dirilis pukul 7.30 malam. Jadi sebelum 7.30 malam maka kita harus sudah bersiap ya untuk menanti aktualnya angka yang akan muncul nanti. Apabila angka yang akan muncul ini di atas dari proyeksi atau projection ya, maka besar peluang USD akan menguat terhadap mata uang lainnya ya. Demikian juga ini ada data non-farm employment change atau perubahan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Kalau data aktual yang muncul nanti di atas dari data proyeksi, maka USD akan menguat terhadap mata uang lainnya. Namun berbeda untuk data-data tertentu seperti ini ya, unemployment rate ya. Unemployment rate ini adalah data pengangguran ya. Dia berbeda. Jadi apabila angka aktualnya less than forecast, lebih kecil dari forecast, itu baru dikatakan bagus for currency atau untuk mata uang bersangkutan. Jadi kalau angka rilisnya ini lebih kecil dari angka forecast, maka itu akan mendorong mata uang USD untuk menguat dan menekan mata uang lainnya. Baik para pemirsa, sahabat Mito semuanya, itu adalah penjelasan singkat ya dari bagaimana cara kita membaca Forex Factory Calendar. Ya, yang pertama adalah tentukan
impact-nya yang kita inginkan ya. Setelah itu kita lihat waktunya. Jadi sebelum waktu rilis kita harus bersiap ya, menunggu data aktual keluar. Setelah itu kita lihat ya melalui kolom detail ini ya, kita klik gitu. Jadi nanti di dalam akan penjelasan apabila rilis aktualnya di atas cache, dia lebih bagus atau lebih buruk begitu. Baik pemirsa, demikian penjelasan dari saya Cahyo Dewanto. Saya mohon undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Demikian tutorial cara membaca kalender ekonomi dunia. Semoga bermanfaat bagi para trader semua. Sampai bertemu di video-video tutorial selanjutnya. Salam profit.